mereka melihat ajal orang yang bijak, tetapi tak. Dengarkanlah doaku. Peristiwa yang namanya kematian, ia kembali kepada Allah Bapa. Ditegaskan bahwa orang yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan untuk memberikan doa, memberikan dukungannya kepada kami semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala pengharapan, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bersama dengan seluruh keluarga kita di sini berhimpun bersama keluarga yang berduka untuk bersama-sama satu hati di hadapan Tuhan, memanjatkan doa dan puji-pujian kita bersama dengan seluruh keluarga untuk keselamatan arwah dari orang tua yang sangat kita kasihi, Bapak Marcelinus Hartong, yang baru saja dipanggil hadap Allah Bapa di surga. Kita juga berdoa bagi seluruh keluarga supaya Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkannya, dan kekuatan iman bagi kita semuanya yang masih diberi kesempatan bersiara di dunia ini. Oleh karena itu, para keluarga, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah sebelum kita menyampaikan doa-doa dan puji-pujian kita yang akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi Kudus pada malam hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa serta kelemahan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita yang terkasih, Bapak Marcelinus Hartong, selama hidupnya. Setelah itu juga kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita juga lakukan di dalam perjalanan kita, khususnya dari pagi hingga pada malam hari ini. Oleh karena itu, marilah seluruh keluarga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita lanjutkan doa dan puji-pujian kita yang akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi Kudus pada malam hari ini. Baiklah, terlebih dahulu kita bersama-sama heningkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar seluruh doa dan puji-pujian kita berkenan kepada Tuhan, dan akhirnya arwah orang tua terkasih kita yang kita doakan bersama pada malam hari ini, Bapak Marcelinus Hartong, berkenan kepada Tuhan dan kini mendapatkan tempat untuk beristirahat di dalam damai Tuhan dengan penuh kebahagiaan. Dapat menyelamatkan orang tua terkasih kami, Bapak Marcelinus Hartong ini, dan kami semua.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dalam duka dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putramu Tuhan kami Yesus Kristus menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka bersama seluruh keluarga pada malam hari ini kami menghadap Engkau dengan penuh kerendahan hati seraya memohon, teguhkanlah harapan kami bahwa orang tua terkasih kami Bapak Marcelus Karotong yang sudah berpulang ini Kau bangkitkan untuk kehidupan yang kekal demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Pada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Memang orang melihat tapi tidak tak mengerti. Sungguh pun mereka melihat ajal orang yang bijak, tetapi tak mengerti apa yang direncanakan Tuhan baginya dan mengapa ia Puji syukur nomor 185. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera. Ya Tuhan, sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh. Haleluya.
dan hidup, sabda Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Bait suci terbelah dua. Anilah kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa yang namanya kematian selalu menjadi sesuatu yang sangat misterius di dalam hidup kita. Bahwa kendati pun itu pasti serius. Selalu juga menjadi teka-teki, sekaligus hal yang menakutkan bagi kita banyak orang dalam hidup. Sehingga orang bertanya-tanya, dan masih banyak lagi pertanyaan sekitar kematian itu. Injil Yohanes bab 14, di sana Yesus bersabda, janganlah harapan kepada kita bahwa tidak perlu bingung, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah. Karena kematian itu akan tetap menjemput kita pada saat yang tepat. Kita mau menghindar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita adalah bagaimana seharusnya di dalam hidup kita ini kita menyikapi yang namanya kematian itu secara tepat. Bacaan Injil Lukas yang kita dengarkan tadi, dengan suara nyaring Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ia kembali kepada Allah Bapa. Wafatnya membawa ia kembali hidup dalam kemuliaan bersama dengan Bapanya. Dengan kata lain, wafatnya adalah jalan. Di sana ditegaskan bahwa orang yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena kematian orang yang percaya bukanlah sia-sia, akhir dari segala-galanya. Kematian adalah ambang pintu untuk memasuki hidup dalam kemuliaan bersama dengan Allah, seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus. Jadi hiburan bagi kita, bagi seluruh keluarga,
di dalam menghadapi peristiwa kepergian orang tua terkasih kita, Bapak Marcelinus ini. Bagi orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hidup di dunia ini adalah bagian dari kehidupan bersama Allah setelah kematian. Hidup ini tidak sia-sia, seakan-akan tidak berharga dan tidak berguna. Dalam iman, semua pengalaman hidup kita akhirnya diangkat sebagai suatu bentuk pengambilan bagian dalam memikul salib Yesus. Saliblah yang mengantar kita kepada yang namanya kebangkitan, dan itulah yang diteladankan oleh Yesus yang kita dengarkan dari bacaan Injil Lukas tadi. Para keluarga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dengan kata lain, orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus tidak boleh lari dari yang namanya kenyataan hidup ini. Hidup ini justru akan menjadi sia-sia kalau hanya diisi oleh hal-hal yang bersifat sia-sia pula, dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Yang mengelabui orang-orang beriman dan juga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini, dengan rendah hati bersama dengan seluruh keluarga kita mohon Yang Maha Kuasa Pencipta dan bumi dan Maria yang bersama yang Allah yang Maha Kuasa dan disediakan dalam menjual dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, pengorbanan dan kehidupan kekal. Allah yang kekal, Engkau menghibur kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Orang tua kami yang terkasih, Bapak Marcelinus, sungguh bersatu dalam kebangkitan. Maka kini dengarkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan kehadirat. Semoga Allah dengan wafat dan kebangkitan Putranya berkenan mengampuni dan menyelamatkan umat manusia. Semoga Ia pula berbelas kasih kepada orang tua kita, Bapak Marcelinus, yang baru meninggal, sehingga dia kini tergabung oleh imannya dengan umat Allah di dunia ini, diterima dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga berkat kemenangan Kristus atas maut lewat kebangkitan dari kuburnya, kemenangan kebangkitan. Marilah kita mohon, kasih kita Bapak Marcelinus ini selama hidupnya dan menerima dia dalam damai-Nya yang abadi. Marilah kita mohon, semoga Allah berkenan pula menyatakan belas kasih-Nya kepada seluruhnya, khususnya di dalam mempersiapkan segala rencana penguburan dari orang tua terkasih kita, Bapak Marcelinus ini. Seluruh keluarga tetap didampingi oleh Tuhan dan dianugerahi kesehatan jiwa raga, sehingga segala rencana mereka berjalan dengan baik. Marilah kita mohon, ini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Kita masuk dalam persiapan persembahan. Puji syukur nomor 376. Dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, harta kekayaanku jadi alat bagiku agar
kurban Kristus yang kami rayakan bersama pada malam hari ini, demi Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian, dalam sukacita bersama sambil bernyanyi, Kudus, kudus, kudus. Dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Para keluarga, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Oleh karena itu berbahagialah saudara-saudari yang diundang oleh Tuhan datang pada perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya pantas kepada saya, Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut ini melindungi kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus.
Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menghibur dan menguatkan kami. Maka dengan rendah hati kami mohon sekali lagi kepada-Mu ya Bapa, pandanglah kami dengan penuh kasih sayang dan tinggallah selalu bersama kami sampai kami bangkit dengan tubuh yang mulia untuk masuk ke dalam kehidupan yang tak berkesudahan. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian selalu berada dalam bimbingan perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan keberangkatan pertama pada malam hari ini bagi keselamatan arwah orang tua terkasih kita Bapak Marcelinus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Anda pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 712. Tuhan berikanlah Amin.
yang dipimpin oleh Bapak Pastor Joseph Padang PR. Atasnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor dan petugas-petugas yang lain. Dan juga tentu terima kasih kepada kita semua. Ucapan belasungkawa, ungkapan hati dari kerukunan dan juga dari Dewan Pastoral Kuasi Paroki Kabar Sukacita Maria Ranumeto. Yang pertama, ungkapan hati belasungkawa dari kerukunan keluarga. Almarhum masuk dalam sebagai anggota atau orang tua dalam dua kerukunan. Yang pertama kerukunan keluarga Sadan Balusu dan persekutuan keluarga Malakiri. Penyampaian ungkapan duka ini akan diwakili oleh Bapak Panca Widiatola. Dengan kasih disilakan. Yang terhormat dan terkasih dalam Tuhan, Bapak Pastor Joseph Padang, yang kami hormati dan kasihi, seluruh keluarga yang berduka. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan ungkapan duka mewakili dari Persekutuan Keluarga Malakiri dan Kerukunan Keluarga Sadan Balusu. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini mewakili seluruh rumpun keluarga yang ada di Persekutuan Keluarga Malakiri maupun di Kerukunan Keluarga Sadan Balusu, menyampaikan duka yang sangat dalam atas kematian yang dialami oleh keluarga, kematian dari orang tua, kakek, dan orang yang kita sama-sama kasihi, yang dengan hormat saya sebutkan namanya, almarhum Bapak Marcelinus Kaloto. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati, kami kasihi Bapak Pastor yang sudah melayani ibadah pada malam hari ini. Yang kami hormati, kami kasihi Tobalu dengan segenap keluarga yang berduka. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang hadir bersama-sama berduka bersama keluarga di tempat ini. Saya sebagai pengurus Kastor Komsel yang baru terbentuk untuk menjalani kehidupan ke depan orang tua kami Tobalu DP, tetap kuat untuk menjalani kehidupan ke depannya, dan kita juga keluarga Toraja di sini akan senantiasa bersama-sama dengan keluarga di sini. Mungkin demikian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Terus semangat. Terima kasih Guru Semangat kepada pengurus Kastor Komsel. Mungkin ini yang terakhir akan disampaikan oleh pengurus Dewan Pastoral Kuasi Paroki Kabar Sukacita Maria Ranumeto, yang akan disampaikan oleh Ketua 1 Bapak Patrick Pasasu. Dengan hormat kami silakan.
sekalian, selama Sita Memali Siman Sidup Pakabor. Yang kami hormati Pastor Yosef selaku rekan Pastor Paroki Kabar Sukacita Maria Ranometo yang sekaligus memimpin misa pada malam Tirakatan yang pertama. Yang kami hormati Pastor Daud selaku Pastor Paroki Kuasi Paroki Andonohong, segenap rohaniwan, Bapak Ibu Pendeta yang mungkin hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua dan segenap jajaran pengurus Kesiturusan Sang Torayan Konawe Selatan. Yang kami hormati ketua-ketua kerukunan yang mendalam, khususnya serta belasungkawa yang sedalam-dalamnya mewakili segenap Dewan Pastor Paroki dan segenap umat Paroki Kuasi Kabar Sukacita Maria Ranometo atas kepergian Bapak Marcelius Kaloto. Secara pribadi saya mengenal beliau, bahkan saya pribadi menganggap Bapak Marcelius Kaloto atau yang akrab saya tegur dengan Bapak Dalla, mohon maaf saya tegur Palai Panilirana. Ketika beliau selalu ke gereja saya tegur, dan dengan senyum yang khas selalu juga membalas teguran yang selalu saya sampaikan kepada beliau. Jadi cukup kenal dengan beliau dan saya anggap sebagai orang tua. Dari berbagai pengalaman saya menganggap bahwa orang tua ini cukup tekun, baik dalam tanggung jawab kekeluargaan maupun dalam tanggung jawab imannya. Sehingga dengan kepergian beliau tentunya kita semua, khususnya segenap umat di Paroki Kabar Sukacita Maria Ranometo merasa kehilangan dan turut berduka cita yang dalam persekutuan gereja, dalam kerukunan sebagai sahabat, dalam situasi duka ini. Dan karena itu keluarga ingin menyampaikan ungkapan hati dan terima kasih kepada berbagai pihak. Ungkapan ini akan disampaikan oleh adik kandung almarhum Bapak Martinus Tumale. Dengan kasih disilahkan. Pastor Yosef Padang yang saya kasihi dan saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang saya hormati, mewakili keluarga, saya menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari mana, dari persekutuan mana, tetapi yang jelas bahwa kehadiran Bapak Ibu semua sungguh meneguhkan dan menguatkan kami bahwa di dalam mengalami kedukaan ini kami tidak sendirian, tetapi kami merasa diteguhkan dan dikuatkan oleh kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari semua pada malam hari ini. Dan sungguh saya merasa salut luar biasa dengan melihat lokasi dan kondisi yang ada di sini, tetapi Bapak Ibu semuanya tidak surut, tidak padam semangatnya untuk tetap hadir di tempat ini untuk memberikan doa, memberikan dukungannya kepada kami semua, kepada ibu janda, kepada anak cucu yang sedang berduka. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak
Walaupun kami di dalam keadaan duka, tetapi Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Maka di dalam kedukaan ini kami tetap merasa bersyukur, karena kami meyakini dan percaya bahwa hidup ini semuanya sudah ditentukan dan diatur. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.